Selamat datang di dunia novel. Episode 6283, Keberangkatan. Chu Feng langsung memberitahu semua orang tentang apa yang telah terjadi. Apa yang harus kukatakan? Kita harus pergi, kata Wang Qiang. Aku dan adikku, itu pasti tidak masalah kan, adikku? Xian Hai Xiaoyu mengatakan ini dan melirik Xiao Yuer. Tentu saja, bisnis kakak laki-lakiku adalah bisnisku. Xiao Yuer tersenyum cerah, tidak merasa malu sama sekali, malah menantikannya. Dia sebenarnya berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Chu Feng. Terima kasih banyak. Long Chengyu dan Long Musi membungkuk kepada Chu Feng dan yang lainnya. Kemudian, semua anggota klan Naga Totem membungkuk dalam-dalam kepada Chu Feng dan teman-temannya. Mereka tahu dengan jelas bahwa orang-orang ini tidak perlu terlibat dalam masalah ini, dan mereka sebenarnya melakukannya untuk melindungi klan Naga Totem mereka. Lalu pertanyaannya, kemana kita akan pergi? Tanya Wang Qiang. Begitu dia selesai berbicara, keadaan di sekitarnya berubah. Chu Feng dan yang lainnya menghilang. Orang-orang dari klan Naga Totem tidak terkejut dengan hal ini. Pastilah Tuan Naga leluhur yang membawa Chu Feng dan yang lainnya pergi. Namun ekspresi mereka sangatlah rumit. Meski sebelumnya ada spekulasi bahwa Long Chengyu dan Long Musi memiliki hubungan darah dengan Tuan Naga leluhur, itu hanyalah tebakan. Di luar dugaan mereka bahwa Tuan Naga leluhur masih hidup. Yang tidak mereka duga adalah bahwa Tuan Naga leluhur yang mereka perjuangkan ternyata menyimpan dendam terhadap mereka. Tentu saja, mereka merasa sangat rumit. Segala sesuatunya terjadi terlalu tiba-tiba, dan mereka butuh waktu untuk mencernanya. Tetapi yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah keselamatan Chu Feng dan yang lainnya. Apakah yang diinginkan Tuan Naga leluhur agar mereka lakukan merupakan tugas yang mudah? Adapun Wang Qiang, begitu dia selesai berbicara, tubuhnya terangkat dari tanah oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Pada saat dia menenangkan tubuhnya, dia telah tiba di atas lapisan awan dan terbang menjauh ke kejauhan dengan kecepatan yang luar biasa. Chu Feng, Long Chengyu, Long Musi, Xiao Yuer, dan Xian Hai Xiaoyu juga ada di sana. Namun ada sosok aneh lainnya. Itu wanita berambut merah. Tetapi saat ini, dia tampaknya tidak ingin Wang Qiang dan yang lainnya melihat penampilannya, jadi dia mengenakan tudung untuk menutupi wajahnya. Namun tubuh seksinya masih terlihat. Ah, dari mana wanita cantik ini berasal? Wang Qiang membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap dengan mata terbuka lebar. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, tetapi malah sangat bersemangat. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Long Chengyu dan Long Musi. Apakah ini Tuan Naga leluhur MU? Long Chengyu dan Long Musi menatap Chu Feng. Bagaimanapun, mereka belum pernah melihat Tuan Naga leluhur sebelumnya. Tuan Naga leluhur, aku tidak ada hubungannya dengan klan Naga Totem. Jika kau suka, kau bisa memanggilku Tuan Long, kata wanita berambut merah itu. Salam, Tuan Long. Mendengar ini, Long Chengyu, Long Musi, Xian Hai Xiaoyu, Xiao Yuer, dan Chu Feng semuanya membungkuk pada saat yang sama. Kakak, mengapa aku tidak memanggilmu senior? Panggil aku kakak. Wanita berambut merah itu berkata kepada Chu Feng sambil tersenyum. Kakak perempuan? Wang Qiang membuka mulutnya lebih lebar, matanya terus beralih antara Chu Feng dan wanita berambut merah itu. Long Chengyu dan Long Musi juga menatap Chu Feng dengan mata terkejut. Orang ini adalah Tuan Naga leluhur mereka. Tuan Naga leluhur yang begitu agung di hati mereka, benar-benar menjadi saudara perempuan dari teman baik mereka? Ya, ini kakakku, aku baru saja mengenalinya. Chu Feng tersenyum canggung. Awalnya, semua yang hadir adalah saudara,
tetapi dia dan wanita berambut merah itu memanggil satu sama lain sebagai kakak dan adik, yang membuat hubungan mereka tampak kacau. Wang Qiang segera menatap wanita berambut merah itu dengan mata penuh harap. Tuan Long, Chu Feng dan aku adalah saudara. Dia memanggilku kakak Nana. Kalau begitu, haruskah aku juga memanggilnya kakak? Jangan lakukan itu. Saat aku mengenali seorang saudara, aku tidak hanya melihat kekuatannya, tetapi juga penampilannya. Kata wanita berambut merah itu. Lihatlah wajahmu. Mungkinkah penampilanmu kurang bagus? Wang Qiang menunjuk wajahnya, sangat percaya diri. Apakah kau pikir aku buta? Tanya wanita berambut merah itu. Wang Qiang mencari bantuan pada Long Chengyu, Xiao Yu'er dan orang lain di kedua sisinya, berharap mereka akan mengatakan sesuatu untuknya. Namun Long Chengyu dan yang lainnya membuang muka dan tidak ingin menanggapi kata-katanya sama sekali. Ehem. Wang Qiang terbatuk 2 kali karena malu, lalu menatap wanita berambut merah itu sambil tersenyum. Kakak, sebenarnya aku tipe orang yang mudah dibiasakan. Saya tidak punya kesabaran untuk menontonnya. Saat wanita berambut merah itu berbicara, dia berjalan ke arah Xiao Yu'er dan mengulurkan tangan serta mengangkat dagu Xiao Yu'er. Aku menyukaimu, gadis kecil. Apakah kau bersedia menjadi adikku? Tanya wanita berambut merah itu. Bersedia. Xiao Yu'er langsung menyetujui, dan wanita berambut merah itu tercengang. Namun Chu Feng merasa ada yang tidak beres. Bagaimana jika wanita berambut merah itu memaksa Xiao Yu'er memakan racun itu? Baiklah, kalau begitu aku akan punya saudara perempuan lagi kali ini. Wanita berambut merah itu tersenyum dan menyentuh kepala Xiao Yu'er. Bagus, kalau begitu aku akan punya adik perempuan yang cantik. Xiao Yu'er juga menunjukkan senyum cerah, dan penampilannya yang imut sungguh menggemaskan. Namun, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri pandang ke arah Chu Feng. Jelas bahwa alasan mengapa dia setuju dengan mudah juga terkait dengan Chu Feng. Baginya, memiliki saudara perempuan yang sama dengan Chu Feng adalah hal yang sangat baik. Setelah mengenali Xiao Yu'er, wanita berambut merah itu tidak lagi memandang orang lain, yang membuat orang lain merasa agak malu. Mereka semua jelas jenius, tetapi tindakan wanita berambut merah itu tidak diragukan lagi berarti bahwa Chu Feng dan Xiao Yu'er adalah satu-satunya yang menarik perhatiannya. Long Chengyu dan Long Musi baik-baik saja, bahkan Xian Hai Xiaoyu tersingkir. Namun Xian Hai Xiaoyu tampaknya tidak mempedulikannya. Ia bersikap sangat acuh tak acuh dan malah tersenyum cerah, menunjukkan bahwa ia bahagia untuk Xiao Yu'er. Aku yakin gadis ini sangat cantik, kawan, kamu sangat beruntung. Namun, suara rahasia Wang Qiang terdengar di telinga Chu Feng, dan nadanya penuh dengan rasa iri. Apa yang kau bicarakan? Ini adalah seorang senior dari zaman kuno. Jawab Chu Feng diam-diam. Usia tidak penting, penampilan adalah yang terpenting. Lihatlah bentuk tubuhnya. Wah, sungguh sangat bagus. Meskipun suara itu disampaikan secara rahasia, Wang Qiang diam-diam menelan ludahnya sebelum dia selesai berbicara. Apa yang sedang kamu pikirkan? Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa. Wang Qiang menatap Chu Feng dengan serius. Kamu telah berubah. Bagaimana aku bisa berubah? Chu Feng bingung. Kamu sudah tidak lagi menjadi pria sejati, kata Wang Qiang. Chu Feng hendak membantah, tapi Wang Qiang melanjutkan, sudah menjadi kodrat pria untuk jatuh cinta pada setiap gadis yang ditemuinya. Kamu telah berubah, tetapi aku, Wang Qiang, adalah satu-satunya yang tetap setia pada diriku sendiri. Chu Feng merasa semakin tidak bisa berkata-kata. Jika dia bernafsu, maka dia bernafsu. Mengapa dia berbicara tentang mempertahankan hati aslinya?
Tiba-tiba wanita berambut merah itu bertanya, "Biar aku tanya satu hal. Apakah ada di antara kalian yang pernah memasuki reruntuhan yang hanya bisa dimasuki oleh junior?" Mendengar ini, semua orang tampak serius. "Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Kakak, kami semua pernah ke sana," jawab Chu Feng. "Itu bagus. Tempat yang akan kamu tuju kali ini terbagi menjadi 6 tingkat, dan setiap tingkat hanya bisa diselesaikan oleh satu orang. Yang kuinginkan darimu adalah menerobos pos pemeriksaan. Mengenai keuntungan di dalam, jika kau bisa mendapatkannya, itu akan menjadi milikmu. Aku tidak akan mengambilnya." Mendengar wanita berambut merah itu mengatakan hal ini, Chu Feng dan yang lainnya merasa gembira sekaligus bingung. Kegembiraannya datang dari manfaatnya. Wanita berambut merah itu bingung. Bukankah seharusnya dia mencoba menguraikan reruntuhan itu untuk mendapatkan manfaat di dalamnya? Bagaimana mungkin semua keuntungan di reruntuhan itu menjadi milik mereka sementara mereka sendiri yang merusak reruntuhan itu? Mungkinkah ada manfaat lain setelah reruntuhan dibuka? Namun, Chu Feng dan yang lainnya tidak banyak bertanya. Mereka hanya membantu orang lain dan mengikuti instruksi wanita itu. Awan yang membawa mereka segera memasuki terowongan penghalang dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga Chu Feng dan yang lainnya tidak tahu kemana mereka pergi. Setelah wanita berambut merah itu menceritakan situasi umum, dia duduk bersila dan mulai berlatih. Melihat ini, Chu Feng dan yang lainnya berhenti mengobrol dan semuanya duduk bersila, menyibukkan diri dengan kultivasi mereka sendiri, bahkan Wang Qiang tidak terkecuali. Adapun Chu Feng, dia sebenarnya tidak berlatih. Dia sedang menempa besi hitam yang telah menyatu dengan tubuhnya. Dia harus membuat pengganti boneka jiwa garis keturunan sesegera mungkin. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.